yang paling berat buat saya karena saya masih lebih suka berada di kasur sama guling dan bantal saya, dan saya selalu menanyakan, kenapa sih subuh tuh harus pagi banget? Kenapa nggak jam 8 aja? Kenapa nggak jam 10 aja? Why so early in the morning? Ternyata memang semakin kita mempelajari Al-Quran dan semakin kita memperdalami Islam, banyak sekali rahasia yang mulai terbuka perlahan-lahan. Dan alhamdulillah sekarang saya merasakan bahwa subuh justru ada kekuatan muslim dan muslimah. Start your day dengan sholat subuh, dengan mengingatkan diri kepada Sang Pencipta, pasti semuanya akan luar biasa. Pasti. Saya kadang-kadang maaf ya kalau ini dulu suka miss subuh, kayak moody, angry, ya kan? Jadi akhirnya saya tafakur lagi. Dan ternyata masalahnya adalah sholat saya yang sudah belang ponteng. Bener nggak sih? Belum beletok. Beletok. Oh maaf ya, bule itu bahasa Betawinya. Tapi oh iya lupa saya bule. Makanya kemarin aku agak protes sama Mbak Reni. Itu yang di dalam lagi pakai ngomong bahasa ini ya, bahasa Sanskerta. Kalau saya biasanya bukan bahasa Sanskerta. Jadi nggak ngerti ya. Ajarinnya boleh khusus ya. Belang, beletok, lentong. Udah bahasa kita aja dah. Kalau Betawi ya. Ya dah. Nggak percaya kan gue Betawi? Ada yang percaya nggak? Nggak ada. Beneran. Nyai Betawi asli, babe doang bule. Jadi babe orang Inggris. Jadi makanya alhamdulillah ya, hidungnya udah maju ya. Disyukuri loh, gitu. Apapun yang diberikan Allah harus selalu kita syukuri kan. Aduh, sebelumnya saya juga mohon maaf ya di atas, sebenarnya tangan di bawah. Mau di bawah? Boleh kita ngegesrot di bawah? Kita di bawah aja ya. Gak boleh, ternyata biasanya kan emang sebenarnya biasanya kalau yang lalu-lalu kita di bawah gitu kan, di bawah. Cuman kali ini ada yang sudah di atas gitu. Kita tergantung permintaan panitia, juga tergantung ini request gitu ya. Bisa di bawah, tapi nggak apa biar semua mungkin kan, karena ini penuh banget kan teh ya, dilihat sendiri tuh kan sampai bahkan alhamdulillah ya, muslimahnya hari ini luar biasa. Ini dari suku semuanya di sini. Itu tadi pertanyaan yang saya tanyakan. Ini kalian benar dari subuh? Ya, itu ternyata enggak. Padahal tadi ada yang mention subuh-subuh ke pejuang subuh. Tapi ada yang subuh nggak di sini tadi? Ada yang nggak subuh nggak? Kita pertanyaannya kita balik. Boleh, saya nanya. Ada yang nggak subuh nggak tadi? Malu. Ada nggak yang subuhnya kesiangan hari ini? Kalau pejuang subuh mah biasanya ya memang kita kan ini ya sudah terbiasa untuk bangun di awal waktu gitu. Tapi di satu program pejuang subuh yang perlu teman-teman tahu, buat teman-teman yang belum follow pejuang subuh ya, bisa di follow @pejuang subuh. Kalau masih ada kesulitan untuk yang akhwat atau yang ikhwan masih sulit sekali bangun rasanya di subuh hari tepat waktu ya, boleh kirim email ataupun mention ke pejuang subuh, nanti kita yang akan bantu bangunkan. Teh Dewi masih sulit kan? Digedor-gedor pintunya? Enggak, diteleponin aja sampai dia bangun. Kalau nggak bangun-bangun, kayak rasa ini bikinnya sih langsung nyiram pakai air kalau ada pintu mana aja. Masih susah banget sih. Alhamdulillah enggak. Wakernya ada 5 soalnya. Oh 5. Oh 5. Waker suami, handphone suami, handphone saya, waker beneran, terus ada Mbak di depan ya kan, saya tulis Mbak bangunin saya subuh, pokoknya harus dibangun gitu. Banyak wakernya. Alhamdulillah. Tapi perjuangan ya sampai 5 wakernya. Kan proses. Oh iya boleh. Alhamdulillah proses benar proses benar. Ya boleh. Jadi yang mau contoh harus punya 5, tapi yang belum punya suami itu yang repot jadinya. Ketawanya kenceng banget nih. Muslimah ingat jaga izah kalian. Ada di sebelah ada siapa, coba ditelis ada ibu mana? Coba dijaga izahnya subhanallah, itu dekat pandangannya yang mau dapat jodoh hari ini kan. Salah ya. Jangan berpikir untuk datang saja nih, kadang-kadang yang suka salah persepsi ya dari teman-teman kita sendiri, kadang-kadang
aja, mudah-mudahan ketemu mudah-mudahan rezeki ada di rumah ini. Tapi dari ketawanya sih kayak begitu. Ya, Aku nggak ngomong loh. Saya Dewi yang ngomong. been there, done that. Ya kan? Third time was my charm. Aduh, yang pertama ganteng banget. Yang kedua suaranya merdu. Tapi yang ketiga wes was. Oh gitu. Oh berarti tahu dong ya kenapa dulu memilih yang itu, yang lalu ya, tahu nggak? Yang suaranya merdu kan dua-duanya ada kan? Dua-duanya ganteng nggak? Tetap ya. Dua-duanya ganteng nggak? Dua-duanya ganteng, dua-duanya suaranya merdu ya. Oke, dua-duanya kayaknya pasti jago wesos gitu ya. Ya setuju ya? Ya bukan, ini mau ini aja. Ini kita sharing aja. Sharing. Ini pengalaman saya tentang masalah cari jodoh. Ini kan sesuai dengan tema, mana temanya tadi begitu? Oke. Nggak ada hubungannya sama ini. Oh, saya sudah punya screen sekarang. Kemarin soalnya masih menanyakan mau pakai screen apa gimana ya? Gitu. Perkenalkan nama saya. Oke, kita mau ngomongin jodoh dulu apa ngomongin materi dulu? Oh, aduh. Lagi-lagi jodoh ya? Nggak apa-apa, karena pengalaman lebih banyak di jodoh. Oke, daripada sholat subuh, mungkin saya sharing masalah jodoh dulu ya. Baik. Meskipun saya benar-benar tidak mengharapkan, saya selalu bilang sama teman-teman, Dewi Sandra itu apa? Perempuan macam apa? Sukanya kawin cerai, nggak konsisten. Dan saya sakit hati. Boleh dibilang saya cukup sakit hati. Tapi segala sesuatu pilihan saya bertanggungjawabkan dengan air mata yang mungkin tidak terlihat sama banyak orang. Dengan goresan-goresan di pintu, di meja, di kasur, semuanya hancur. Piring udah pecah semuanya di rumah, tapi nggak ada yang tahu kan? Karena saya di depan umum berusaha untuk jahit. Tapi pada intinya saya memberontak. Saya dibesarkan dari keluarga yang tadi saya sebutkan bahwa ibu saya orang Betawi, bapak saya ada bocah. Ini anak siapa? Anak siapa bu? Oh, anak ibunya, bukan anak saya. Aduh, ya, Dikit nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Ya, ibu saya Muslim, bapak saya orang Inggris, non Muslim banget. Di situ saya mulai lihat perbedaan yang sungguh membingungkan saya sebagai remaja. Karena saat remaja saya rasa itu paling penting. Bukan remaja aja, tapi di masa-masa kecil saya merasa sangat penting untuk dapat pendidikan ilmu agama. Yang alhamdulillah ibu saya dengan semaksimalnya, karena kita tinggal di Singapura, kita jauh dari keluarga juga, semaksimal ibu saya dia panggil guru ngaji, kita belajar ngaji. Tapi kembali lagi bahwa komunitas di sana kan beda sama di Indonesia. Jadi sangat-sangat beruntung teman-teman yang ada di sini yang mendapatkan komunitas yang lebih dahsyat lagi seperti yang subuh. Itu dahsyat banget. Ini Singapura bisa main-main ke sana. Kebetulan mau promo juga sih, Pejuang Subuh sudah ada di Jerman juga. Kita punya ada ini di Jerman. Ini beneran bercanda nih? Beneran. Ada fotonya kemarin ngirim, memang ada beberapa kendala kalau di luar negeri itu ya, karena memang perbedaan waktu juga soal subuh ya. Walaupun saya belum pernah ke sana, cuma dengar curhatan kata orang. Udah. Siapa tahu jodohnya ada di Jerman. Ya Allah. Tetap aja ya. Maaf ya Allah, maaf ya. Astagfirullahaladzim. Jangan suka mancing teh. Iya. Jadi saya memberontak. Intinya saya memberontak karena saya lihat bahwa ada dua pilar di dalam rumah orang tua saya, dan saya bingung ini mana yang mana nih. Kok dua-duanya jalanin satu ke sana, satu ke sana. Tapi dua-duanya adalah orang tua saya, di mana saya sangat menghormati mereka. Dan pada akhirnya saya merasa bahwa saya harus mencari sendiri.
Tapi yang namanya anak muda, ilmu pengetahuannya memang butuh orang yang lebih paham ya, lebih mengerti. Mungkin disitulah kesalahan saya, karena saya adalah orang yang ngeyel. Saya orangnya tidak bisa dibilangin dan selalu mau cari tahu sendiri. Kadang-kadang apa yang saya cari tahu belum tentu benar, tapi saya jalanin dan saya bertanggung jawab. Disitulah saya ketemu suami yang pertama, karena saya merasa this is my way out. Oh my God. Iya kan? Saya sudah lulus SMA, saya sedang kuliah saat itu tuh, sudah pindah di Indonesia, dan ternyata ada cowok ganteng. Iya kan? Ini cewek-cewek hot banget ya. Cowok ganteng gitu. Saya lihat, wah keren banget. Jadi ternyata godaan wanita juga ada di matanya. Kita juga suka melihat sesuatu yang indah. Tapi di situ saya tidak mengerti dan tidak mengetahui bahwa ternyata berumah tangga itu tentunya ada banyak ujian juga. Jadi setelah saya menikah dengan nomor 1, #no mention. 5 tahun saya cuma gini, ternyata saya tidak punya bekal dan tidak punya ilmu. Sebagai wanita, sebenarnya saya harusnya apa? Wanita harusnya ngurusin rumah tangga, masak air aja boro-boro, ngurusin suami aja boro-boro, ngurusin diri sendiri aja boro-boro. Makanya wanita sekarang harus pintar dan harus mengerti fitrah kita sebenarnya apa. Dan kalau memang sudah siap, silahkan dijalanin. Tapi jalaninnya 100%. Waktu itu saya baru 25%. Dan mulailah saya kembali memberontak lagi. Saya tetap mau kerja, saya tetap mau nyanyi, saya tetap mau berkarir, dan itu menjadi pilihan saya. Sehingga akhirnya rumah tangga saya terlantarkan, dan akhirnya kita mulai beda pendapat. Saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tapi kalau memang harus saya menyalahkan siapapun, nomor 1 saya akan menyalahkan diri saya. Sehingga dalam pemberontakan saya, kami bercerai dan saya merasa galau, sakit hati, saya merasa kecewa, dan sayangnya saya tidak kembali kepada Allah, tapi saya justru mencari hal-hal yang menyenangkan diri saya di luar sana, yaitu yang sangat duniawi sekali. Setelah itu saya bertemu dengan suaranya merdu banget. #no mention please. By the way, ini manajer saya. Setiap kali saya mention yang kedua, dia pasti gini. Karena dia adalah saksi hidup di mana saya benar-benar mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa sekali. Karena saya bukan cuma ngeyel dalam ambil keputusan menikah kedua kalinya, tapi saya ngeyel banget karena saya ambil keputusan untuk menikah beda agama. Dan ternyata itu tambah luar biasa sekali dahsyatnya. Kembali lagi karena songongnya saya. Orang Betawi ngomongnya songong ya, pakai SH. Songong. Gak apa-apa, boleh diajarin. Karena songongnya saya merasa kalau ibu dan bapak saya bisa, saya pasti bisa.
Jadi kembali lagi, sombong. Saya merasa sombong. Oh ya. Sombong banget deh. Saya merasa oke. Secara materi saya dapat semuanya, secara duniawi, secara karir, secara segala macam saya dapat semuanya, dan saya juga mendapatkan seorang laki-laki yang digemari oleh banyak wanita, banyak pria. Jangan salah, cowok-cowok kalau denger nomor 2 nyanyi bisa sambil gini. Saya juga kadang-kadang bingung gitu. Iya sih, suaranya emang merdu banget. Tapi di saat itulah saya juga merasa bahwa ternyata saya menikah karena alasan yang salah. Tapi mungkin itu juga adalah teguran yang sangat luar biasa bagi saya. Saya selalu bilang bahwa Allah bekerja dengan cara yang sangat misterius, dan saya tidak pernah pengen teman-teman yang ada di sini untuk mengalami apa yang saya mengalami. Karena kalau sekarang saya bisa ketawa, kalian nggak tahu aja, itu nangisnya dahsyat. Selama 3 tahun saya menikah, 3 tahun juga saya menangis. 3 tahun saya tidak tahu suami saya ada di mana, dia nyanyi untuk siapa, pulangnya kemana, segala macam. Tapi itu adalah komitmen rumah tangga kita seperti itu. Saya pun melakukan hal yang sama. Dia tidak tahu istrinya ada di mana, komunikasi tidak berjalan dengan baik. Dan saya menyadari bahwa ternyata kita menikah karena nafsu. Kembali lagi, yang pertama nafsu mata saya, yang kedua nafsu kuping saya. Tapi ternyata saya tidak pernah berpikir untuk meluruskan niat saya untuk kembali membenarkan tujuan hidup saya dan siapa diri saya, kemana akhirnya saya akan berpulang. Terus kapan kita pakai ini ya? Bisa nih, udah mulai ya slideshow ya. Yang pertama, ini baru pertama kali, jadi learning by doing ya. Saya belum pernah pakai kayak begini-gini. Habis lihat teman-teman lain pakai, canggih banget ya, canggih. Gue juga mau. Oke. Senang. Oh, ini dia pertanyaannya. Saat saya mengalami kegagalan yang kedua, itu adalah kejatuhan yang sangat dahsyat, karena saat itu pula saya kehilangan sosok ibu saya. Dan kita tahu bahwa sosok wanita adalah tiang. Itu kekuatan rumah tangga. Jadi waktu pertama saya cerai pertama, ayah saya meninggal, wah kacau. Yang kedua, ibu saya plus cerai. Jadi galaunya 2 kali lipat. Dan saya merasa saya tidak punya teman lagi untuk curhat, karena teman-teman saya yang lainnya pasti ada buat saya. Cuman mereka juga berkeluarga dan akhirnya harus kembali lagi kepada keluarganya masing-masing. Saya nggak boleh egois. Dan di saat waktu sendirian saya cuma bertanya, why? Sound effect yang sangat bagus. Why? What is wrong with me? What am I doing wrong with my life? Ternyata akhirnya saya menyadari bahwa I have to take control. I have to learn. Dengan semua pertanyaan yang keluar ini, why? Dan akhirnya setelah pertanyaan-pertanyaan keluar, tentunya kita mencari jawaban. Dan dari situ mulai keluarlah ini masih why belum kesini. Why? Banyak ya why-nya. Coba. Oke. Stop agak mencuri. Hashtag nomor 2.
nomor 2? Salah ya? Hah? Itu yang keberapa sih? Banyak ya gue ya. Iya, memang. Akhirnya, because of the whys, saya mulai stop and think. Oke, ini waktunya saya harus membenahi diri saya. Ini waktunya saya harus memperbaiki diri saya. Ini waktunya saya harus menyelamatkan diri saya, karena orang lain tidak bisa melakukan itu. Orang tua pasti akan meninggal, pasti akan meninggal. Sahabat-sahabat terdekat pasti akan pergi mengurusi urusan mereka masing-masing. Suami pun, yang saya mengandalkan suami, ternyata dia pun juga manusia. Jadi saya harus kembali kepada diri saya sendiri. Dan dari situ saya bertanya, siapa diri saya? Dari Sandra gitu loh. Ya kan? Ya, saya Dewi Sandra, tapi saya adalah ciptaan Allah. Saya adalah hamba Allah. Dan saya menyadari tanpa pencipta dan tanpa zat yang lebih besar daripada kita semua, there is no me, there is no you, there is no life, there is no earth, there is no meaning. Setelah keluar siapa diri saya dan akhirnya saya mendapat jawabannya, oke, saya mulai mencintai diri saya dulu. Sebelum saya berusaha untuk mencintai orang lain, saya harus mencintai diri saya. Sebelum saya berusaha untuk mencintai suami saya atau keluarga saya harus mencintai diri saya dulu. Saya harus menghargai diri saya dulu. Setelah itu keluar, baru why yang berikutnya. Apa tujuan hidup saya? Apa tujuan hidup saya? Iya ya, selama saya kuliah, selama saya sekolah, pokoknya yang dipikirin adalah saya ingin membanggakan orang tua saya. Saya pengen sekolah, saya pengen dapat ijazah untuk menyenangkan orang tua saya. Tapi ternyata setelah orang tua saya sudah tiada, siapa lagi? Apa lagi? Apa tujuannya? Oke, saya ingin bekerja untuk diri saya. Oke, bekerja, dapat duit. Tapi buat apa? Punya duit ternyata habis-habis juga. Punya duit nggak damai juga hati saya. Punya duit habis juga lama-lama. Habis. Dan dari situ saya bertanya, no. There must be a bigger purpose in life. Iya ya, ternyata tujuan hidup manusia sesungguhnya adalah untuk beribadah. Dan di situ saya meluruskan niat saya bahwa oke, saya boleh bekerja, saya boleh sekolah, saya boleh menggapai cita-cita, tapi tujuan saya adalah untuk beribadah, sesuatu yang manfaat buat saya dan insya Allah juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Percuma, kita nggak boleh egois sebagai manusia. Setuju? Setuju? Jadi apapun yang kita dapat, kita harus juga berbagi dengan siapapun yang bisa kita membagikan kebahagiaan, kebaikan, dan kebenaran. Dan dari situ saya mulai bertanya lagi, kemana tujuan akhir saya? Karena saya melihat kedua orang tua saya meninggal, saya juga sadar bahwa pasti suatu saat, pasti dengan cara apapun Allah akan memanggil kita. Dan sekarang kita sudah tahu bahwa ajal itu tidak sesuai urutannya. Ajal itu benar-benar kayak door prize. Siapapun bisa dipanggil kapan
kapanpun, mau yang muda, mau yang tua, mau yang nenek-nenek, yang mau kakek-kakek, mau 5 menit kita keluar dari masjid ini, ben, when it's your time to go, it's your time to go. Dan mulai dari situ saya merasa seram sekali karena saya melihat kedua orang tua saya meninggal. Wah, ternyata sakratul maut ya, sakit banget, sakit. Kebetulan ibu saya gagal ginjal dan saat itu saya juga ngurusin ibu saya di rumah sakit. Saya cuma lihat, astagfirullahaladzim, itu baru yang di rumah sakit ya, masih punya tempat tidur, masih punya infus, masih punya suster dan dokter. Gimana yang tiba-tiba tabrakan? Itu serem banget, serem. Apa tujuan akhir saya? Dan saya rasa ini, this is a funny thing, karena saya ngobrol sama Ustadz Heri Nurdi, even an atheist, orang ateis yang tidak percaya dengan Tuhan, kalau dia sedang berada di atas pesawat dan pesawat itu mau jatuh, teriakan apa pertama yang dia akan teriak? Ada yang tahu? Oh my God. Oh my God. An atheist yang tidak percaya dengan Tuhan dengan sendirinya bisa teriak oh my God. Ternyata tujuan akhirnya saya dan kita semua, kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mulai dari situ saya mulai berpikir lagi, oke, alright, ini alhamdulillah banget, saya sudah dikasih kesempatan, dikasih ujian, saya bisa memproses semua step demi step, meskipun sakit sekali. Dan akhirnya saya menemukan jawaban bahwa saya ingin dunia saya bahagia, akhirat saya surga. Dan semua orang pasti mau itu. Ada yang gak mau masuk surga? Coba yang mau masuk surga angkat tangannya. Pinter. Dan ternyata kebahagiaan manusia itu ada di agamanya. Dan mulai dari situ saya jatuh cinta sama agama Islam. Saya memang terlahir sebagai seorang muslim, tapi saya dulu mungkin muslim KTP. Saya juga muslim yang muslim-musliman. Terserahlah sekarang apa sih kata-katanya. Banyak ya. Saya bukan muslim sesungguhnya, karena saya tidak mengenal apa itu Islam. Tapi saya merasakan bahwa saya harus mencari tahu. Dan proses itu adalah di mana saya mulai ingin menjemput hidayah. Karena saya tahu saya bukan tipe orang yang harus, hei kamu, baca Al-Quran nggak lo? Kalau nggak apa ya? Biasanya gimana sih kalau anak kecil dimarah-marahin? Kalau nggak masuk neraka. Emang situ udah pernah masuk neraka apa? Ya kan? Anak kecil sekarang pinter, bener loh. Emang situ udah pernah mati apa? Ya kan? It's always that why, how? Emang tahu dari mana gitu? Anak zaman sekarang, mana tadi bocah? Oke. Tapi saya merasakan, wah ternyata kenapa kalau saya pergi keluar, saya melihat wanita-wanita yang berhijab atau orang-orang yang sangat dekat dengan agamanya, itu pasti selalu damai hatinya, meskipun dikasih musibah kayak apapun, pasti alhamdulillah, ini ujian dari Allah. Say what? Ya kan? Saya selalu gitu. Allah kok tega banget sih sama kita? Why? Ngeyel, Dewi Sandra, the most ngeyel person on earth. Tapi ternyata ya itu, kalau kita kenal
dan paham sama agama kita, kita akan mengerti bahwa ada banyak sekali rahasia-rahasia di balik ujian dan cobaan yang ada. Ada ayatnya juga, pasti sih semuanya di sini udah tahu bahwa bantuin. Ayat itu loh, ayat apa? Sedap. Enggak, pada tahu Ustaz. Itu loh, yang apa yang kelihatan bagus di mata kita belum tentu di mata Allah baik. Al-Baqarah 216 ya? 216. Ya. Apa? Astagfirullahaladzim. Apa ini apa namanya? Apa yang menurut intinya gini? Apa yang menurut kita baik belum tentu baik bagi kita. Tetapi apa yang menurut kita buruk belum tentu buruk bagi kita. Gitu. Kurang lebih sih seperti itu ya. Iya. Al-Baqarah ayat 216 sih membaca seperti itu. Iya. Dan dari situ saya, ternyata ujian itu memang harus saya lewati. Karena ujian itu baik banget buat saya. Baik banget. Pakai S 2 kali sekali. Baik banget. Dan dari situ saya oke. Saya harus meluruskan niat, saya harus meluruskan diri, saya harus memperbaiki diri. Demi siapa? Demi saya sendiri. Dan dari situ saya mulai sholat. Saya datang ke pengajian, meskipun on and off, karena saya suka merasakan susah banget. Itu yang tadi saya bilang, sholat subuh, guling enak banget ini guling. 5 menit lagi, 5 menit lagi. Itu adalah proses saya. Karena saya tidak terbiasakan masuk pesantren, saya juga punya orang tua yang mungkin galak, kamu harus sholat, kamu harus no. And so it was my learning process untuk mencintai agama saya, sehingga saya mulai penasaran dan datang ke taklim karena penasaran melihat wanita-wanita berhijab yang jauh lebih dewasa daripada kalian yang ada di sini. Saya merasa kalian masih sangat muda, dan saya kalau boleh berandai-andai dan memutarkan waktu, how I wish I could change things. But that's not how life works. What I can do is to change my now. Dan saat itu saya mulai mencintai, saya mulai senang. Pokoknya daripada saya pergi ke mall, saya lebih suka datang ke taklim anak. Maaf, saya harus bilang taklim anak karena memang level saya anak-anak. Mungkin sama seperti ada yang tadi itu. Jadi kalau diceritain tentang sejarah Islam, sejarah Nabawiyah. Wah banyak, Nabi dulu, Nabi what? Hah? Itu, kok saya nggak tahu sih? Seru banget ceritanya buat saya, umur 33 tahun. Jadi saya yang paling tua di situ. Jadi anak-anak suka duduk di pangkuan saya, rambut ditarik segala macam. Tante bego banget sih. Tapi itu loh tante nggak tahu, itu ngajarin gitu. Ternyata kebenaran itu adalah kebenaran. Dari siapapun kita bisa belajar kebenaran, bahkan dari anak kecil. Itulah kadang-kadang saya merasa luar biasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa sekali. Kebetulan saya suka dengan anak kecil, dan dari situ saya mulai naik level. Dari taklim anak penasaran, coba kita tes taklim remaja kayak gimana. Kece, ya kan? Muda, yang pasti yang lebih muda dari gue ya. Udah dari saya juga. Ya. Tapi ternyata muslim dan muslimah yang mencintai agamanya banyak sekali. Tapi kadang-kadang kita juga tidak mendapatkan wadah yang tepat, ya kan? Ada yang sekolah international school dan godaannya banyak sekali. Makanya saya berharap bahwa kita pun di sini kita juga bisa membagi ilmu kita, share kepada teman-teman kita. Tahu nggak sih? Ada loh taklim pejuang subuh, ada loh taklim di sini
Atau kalian bisa bikin komunitas sendiri. Kebetulan saya tinggalnya di Bintaro, dan daerah Bintaro itu sangat aktif sekali. Sektor berapa? Sektor 9. Kamu sektor 3 ya? Di situ juga kan kita ketemu ya. bisa. Di ntar udah ada nomornya kan? Ya, lanjutin dulu, kita main ngejair ya. Oh iya, belanja bulanan nemenin ya. Ternyata di situ saya juga merasakan, wah seru banget, seru. Mulai saya naik kelas lagi, saya datang ke taklim ibu-ibu, wah lebih dahsyat lagi. Mulai lagi, kebetulan saya sudah dapat jodoh yang sangat luar biasa sekali. Dan karena saya sudah meluruskan niat saya, alhamdulillah saya menikah niatnya lillahi ta'ala. Saya mendapatkan seorang pria ganteng banget. Tapi itu tidak membuat saya jatuh cinta kepada dia, karena saya sudah trauma dengan yang ganteng, sorry ya, saya sudah tahu apa rasanya cowok ganteng. Saya nggak butuh itu. Bisa nyanyi nggak lu? Nggak, saya nggak nanya itu. Tapi hal pertama yang dilakukan saat pertama kali kita berjumpa, karena lama banget kita nggak pernah ketemuan. Kita ketemu gara-gara kerjaan, dan dia kebetulan adalah teman manajemen saya, teman main bola, jadi cowok banget. Adanya betul. Gagah banget. Dan dia cuma minta BB saya dari manajer untuk bilang terima kasih. Dan karena saya sudah trauma, apalagi digombalin cowok, karena cowok itu paling gampang ya. Cowok itu tahu kelemahan cewek. Cewek itu tinggal digombalin, udah kelepek-kelepek. Bahasa Betawi ya, keplek-keplek. Maunya yang mana? Bisa kelepek-kelepek, kedebuk-kedebuk, terserah mau yang mana. Tapi cewek itu seperti itu. Kamu cantik banget deh. Bukan? Bener kan? Iya kan? Ih, kamu kurus banget. Iya, aku memang turun 5 kilo. Itu langsung kayaknya, ya dia juga. Udah nggak mempan gitu, karena saya sudah mendapat jagoannya gombal ya. Hashtag no mention number 2. Itu kalau speak jago banget. Kalian jangan belajar sama dia ya, jangan. Tapi pertama kali saya diajak ketemuan sama Agus, saya masih jual mahal. Ketemuan mau ngapain sih? Halo, sibuk gitu loh. Pokoknya saya tolak terus, tolak. Karena saya sudah tahu, pasti tujuannya pengen ngajak saya makan, pengen ngajak saya jalan, pengen ngajak nonton, terus ujung-ujungnya udah ketahuan lah. Mulai dari situ kan, sok-sok baik, sok-sok manis, sok-sok merayu-rayu. Saya bilang, saya malah kasar banget di SMS. Di BB waktu itu. Maaf ya, saya ini baru cerai. Kamu tuh sebenarnya mau apa? Saya nggak butuh kayak begini-gini. Saya ini janda 2 kali, jadi pengalaman saya banyak. Kalau yang kayak begini, lewat deh, mau lewat, nggak penting. Enggak, benar, saya cuma ingin berterima kasih karena kita sudah kerja sama dengan bahasa yang sangat sopan dan santun, dan saya ingin berteman dengan kamu. Jadi selama berbulan-bulan kita tidak pernah ketemu, tidak ada pacaran. Selama berbulan-bulan kita cuma berhubungan lewat BB, dan yang dibahas cuma masalah buku. Karena yang saya suka adalah buku ternyata, dan kebetulan kita suka baca buku yang sama. Sampai akhirnya suatu saat saya merasa,
oke, saya penasaran sama orang ini, dan kita bertemu. Dan saya nggak pernah mau ketemu di tempat yang mesum-mesum lagi, tempat yang gelap-gelap. Sorry, saya maunya tempat yang ramai. Di situ tuh saya ketemu bersama teman-teman yang lain untuk menjaga diri saya juga, bersama manajemen juga. Mereka pasti menjaga saya karena tidak mau melihat kegagalan lagi. Akhirnya kita bertemu, dan dari situ hal pertama yang dilakukan sama dia adalah mengajak saya sholat. Boleh kok yang kenceng. Dan itu, saat itu saya merasa, ya Allah, ini doa saya yang pertama sudah terjawab. Kalau memang saya dikasih jodoh lagi, saya cuma berharap laki-laki yang bisa menjadi imam buat saya. Saya nggak tahu apakah dia orangnya, tapi hati saya mulai tergerak karena dia bisa sholat dengan begitu baik, dan dia mengimamkan saya. Saya mendengarkan suara dia yang sangat, kita nggak ngomongin bagus ya, bagus itu relatif sekarang relatif ya, relatif. Tapi suaranya yang tulus, membacakan ayat-ayat, surat-surat Al-Quran. Dan di situ saya merasa, kok saya mulai tertarik sama dia. Tetap kita tidak pacaran, sampai akhirnya bapaknya, ini pas sekali ya sama untuk adik-adik yang di sini, bapaknya suruh saya ketemu sama dia. Udah, nikahin aja anak saya. Kebetulan suami saya orang Betawi juga. Be, ayo baru cerai Be, kasih waktu lah Be, kasih waktu ya. Jadi mulai dari proses itu saya meluruskan niat lagi, dan kita sama-sama mempelajari agama, kita sama-sama mendukung satu dengan lain, sampai akhirnya 2 tahun yang lalu saya menikah dengan Agus Rahman, anak Betawi. Dan dari situ saya merasakan akhirnya Allah menjawab pertanyaan saya yang pertama, doa saya yang pertama, kasih saya seorang imam. Yang kedua adalah proses saya berhijrah dari yang tadinya di dunia entertainment yang pakai rok mini, maaf ya cowok-cowok, udah lupakan dulu rok mini saya sependek apa. Dulu rok mini saya nggak biasa, aduh pendek banget. Dan saya merasa bahwa oke, yang tadinya segini sampai habis gitu, belakang bolong kayak sutorin, udah nggak macam-macam. Tapi itu dunia, kita selalu bisa tertarik oleh nafsu kita yang akhirnya we have to top it off. Dunia itu menarik kita sebegitu dahsyatnya sehingga kita selalu harus mengalahkan diri kita sendiri. Jadi dari rok mini, celana pendek, bikini apa segala macam, sampai akhirnya saya merasa risih sendiri. Iya ya, saya itu ngapain ya? Ini cowok-cowok yang di depan saya itu siapa? Enak banget,